Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Saudaraku kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini saya akan membahas tuntas tentang seputar kehidupan, khususnya untuk saat ini saudaraku dimanapun saja berada yang sedang memiliki hutang banyak atau terlilit hutang, apalagi itu yang hutang sifatnya riba, ya. Terus masalah musibah yang terus menerus, ya. Masalah silih berganti selalu datang menimpa. Usahanya juga bangkrut. Ada juga yang mungkin di sana saat ini sakit yang tidak kunjung sembuh, berobat sudah, ikhtiar sudah, berusaha sudah, tapi tetap belum menemukan jalan kesembuhan. Dan yang terlilit hutangnya mungkin banyak di bank dan sebagainya. Rumah tangganya juga bisa jadi berantakan. Nah, dari faktor-faktor inilah yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang semoga ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Jadi intinya insya Allah semuanya jika kita jalankan, kita laksanakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, insya Allah dan yakin pertolongan Allah itu pasti akan datang dan keajaiban itu pasti ada. Selama kita meyakini kita hanya memohon satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Karena begini ya saudara-saudaraku, sudah sering saya mendapatkan, ya katakanlah baik yang sharing maupun yang konsultasi pada saya. Gus, kenapa ya hidup saya masih seperti ini saja, ya? Padahal secara beribadah menurut saya sudah cukup, secara berbuat baik pun alhamdulillah sudah cukup. Bersedekah pun alhamdulillah di mana-mana pun saya bersedekah. Nah, di sini masalah ibadah dan bersedekah itu tolak ukurnya bukan dari situ, ya. Makanya coba silahkan simak baik-baik audio ini, jangan di skip, dengarkan dengan seksama, direnungi, dan jika memang dirasa ini cocok, nantinya video ini bisa atau audio ini bisa dibagikan kepada saudara atau teman-temannya yang mungkin saat ini belum sempat atau belum bisa mendengarkannya. Nah, ini juga adalah di antara kategori cara kita beribadah, karena berbagi kebaikan, ya. Karena pada dasarnya manusia itu begini, kita manusia ini kadang tidak bisa menilai diri sendiri, tidak tahu akan kesalahan yang sudah kita berbuat. Menurut kita baik belum tentu menurut orang baik, ya. Malah bahkan bisa jadi apa yang dilakukan orang itu baik, bisa jadi menurut kita salah. Nah inilah yang akhirnya menimbulkan kesimpang siuran yang tidak jelas, terutama membingungkan diri kita sendiri. Kenapa ya? Ada apa ya? Kok bisa ya? Kok begini ya? Nah, disinilah yang akan saya bahas. Jadi perlu diketahui saudara-saudaraku, apapun bentuknya, apapun yang kita lakukan, kalau kita bisa mengikuti langkah-langkahnya, insya Allah semuanya pasti ada jalannya, kan begitu. Ya mungkin dari tahap pertama tata dulu hatinya. Mungkin hati kita yang selama ini masih bimbang, masih ragu, belum jelas sana sini. Nah itu dimantapkan dulu hatinya, ya. Kenapa? Pada dasarnya semua hal apapun yang di dunia ini yang kita lakukan atau kita laksanakan tanpa kemantapan hati itu sudah saya nyatakan dengan pasti hasilnya tidak akan baik, atau walaupun berhasil juga tidak akan maksimal. Jadi itu dengerin langkah pertamanya, tata dulu hatimu, itu yang pertama, ya. Yang kedua kemudian apa Gus? Nah
Pikirannya ditata dulu, diletakkan dulu. Jangan speneng terus, jangan kacau, carut marut. Logikanya begini. Di saat sholat kita mengatakan Allahu Akbar, tapi hatinya udah kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Jadi artinya di sini fokus pada apa yang sedang kita tuju, fokus dan apa yang kita kerjakan saat ini. Nah, supaya apa? Supaya tidak terpecah belah dalam fokus. Nah, disinilah manusia sering mengabaikan tingkat kefokusan yang sebetulnya jika itu kita bisa fokus, bisa khusyuk dalam satu hal, pemikiran maupun bidang apapun yang sedang kita kerjakan, insya Allah pasti ada jalannya. Nah, selain menata hati, jadi tolong tata pikirannya ya. Yang ketiga, kalau kita muslim, introspeksi diri, perbaiki dulu sholatnya. Sudah benar belum sholat saya? Masih bolong-bolong apa kagak? Kan begitu. Kadang-kadang ini sholat sama motor GP sama aja. Allah Akbar, buru cepat. Nah, coba bayangkan saja. Ya kita sendiri aja yang sholat dengan bacaan seperti itu kagak paham, gimana Allah mau tahu? Walaupun pada dasarnya Allah tuh maha tahu. Tapi karena kesannya seperti kita anggap terburu-buru, pengen cepet-cepet. Tapi hasilnya itu sudah jelas tidak akan bagus ya. Jadi ditata hatinya, tata pikirannya, tata sholatnya. Benahi dulu sholatnya, dirutinkan dulu. Ya kalau kita dari sholat fardunya 5 waktu semuanya sudah tercukupi, tidak ada salahnya kita tambah lagi dengan sholat tahajud, sholat hajat, tengah malam. Kemudian di pagi hari masih ada kesempatan, ya luangkan waktu sedikit di sela-sela kita masih sibuk, tinggalkan sejenak untuk melaksanakan sholat duha. Nah itu, kadang ini sering terabaikan. Yang kemudian, walaupun kita sudah merasa benar, kita sudah merasa lurus, semuanya sudah kita lakukan, tapi ada satu hal yang kadang-kadang saudara-saudaraku tidak disadari, yaitu apa? Ucapan. Nah, ini sangat berdampak sekali dengan apa yang sedang kita hajatkan saat ini. Hatinya sudah ditata tuh, pikirannya sudah ditata, sholatnya sudah benar, ibadahnya sudah bagus. Tapi ini bibir ini kalau ngomong sangat jeplak aja, kagak peduli nyakitin orang apa kagak, yang penting sangat jeplak aja. Ya. Masih suka bikin fitnah, ngomongin tetangga, ngomongin saudara, hal-hal yang buruk selalu dipergunjingkan, diperbincangkan. Coba deh, ikuti saran saya, mulai saat ini setelah saudara-saudara mendengarkan audio ini, stop dulu deh, puasanya puasa apa? Puasa lisan. Makan nasi boleh, lu mau ngabisin seperiuk juga silahkan, habis satu kuali, satu bakul juga, sok silahkan aja. Tapi tolong, puasanya hanya saya mintanya puasa lisan, nggak boleh bicara, Gus, boleh. Gunakan bibir kita bicara untuk mengucapkan hal-hal yang baik untuk sementara waktu. Syukur alhamdulillah, nanti pada masanya seiring waktu akan selamanya kita selalu bicara baik tanpa harus bicara kasar, bicara kotor yang sifatnya bisa menyakiti orang lain, bisa menyinggung orang lain, dan itu yang sangat dibenci oleh Allah, perkataan yang kotor, kan begitu. Nah itu ya. Untuk yang berikutnya, untuk mulai saat ini, cobalah perbanyaklah memberi daripada meminta. Nah, ini dalam bentuk apa? Sekarang saya berikan contoh saudara-saudaraku. Di saat kita setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, katakanlah begitu. Ya mungkin ada sedikit wirid-zikir dan sebagainya. Tapi setelah itu berdoanya apa? Sudah pasti di situ itu doanya sudah tumpuk undung. Satu aja belum selesai, satu aja belum ada terkabulkan, doanya ditimpah lagi dengan apa? Ya Allah, kasih dong gue duit please, ya Allah jangan kebalik ya. Kan begitu bahasanya. Minta rezekinya lancar, minta diberi kesehatan, minta dagangannya sukses, minta usahanya berhasil, minta rumah tangganya rukun damai sejahtera dan sebagainya, tetet banget. Lu sendiri aja kalau dipintain sama orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana bang? Oh gini pak, saya tujuan saya kesini mau minjem duit, mau minjem motor, mau sekalian pinjem surat tanah, terus minta didoakan supaya saya lancar, terus habis ini saya pulang mau pinjem berasnya, sekalian kalau boleh saya mau nginep di sini. Wah itu udah kebelangsat. Kan begitu. Kira-kira kita saja sesama manusia terhadap manusia meminta tolong dengan bahasa seperti itu, logika saja kira-kira bisa diterima atau tidak? Yang ada malah rumit, ringem, pusing. Yang mendengarin pusing, ujungnya kagak satu pun dikabulin. Yang ada malah diusir tuh. Lu mah kesini bikin ribet aja, semuanya lu pintain. Memang gue ini apa, kan gitu. Nah, begitu juga adabnya kepada Allah. Apalagi kalau ditanya kepada sama manusia, lo kesini minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Sekarang gua tanya, lo pernah ngasih apa sama gua? Kontribusi lo apa sama gua? Nah kan bingung. Iya juga ya. Nah
begitu juga kepada Allah. Jadi harus ada adabnya. Adabnya apa? Ya makanya saya bilang tadi, banyaklah memberi daripada meminta. Ya artinya setelah kita melaksanakan sholat maghrib, karena itu hukumnya wajib, ya sudahlah, setelah mungkin kita membaca wirid, zikir dan sebagainya, puji-pujian asma yang baik untuk Allah, ya satu contoh, berdoalah dengan ucapan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih ya Allah atas segala anugerah yang telah engkau berikan kepadaku hari ini. Masih engkau berikan kami kesehatan, ya. Masih engkau berikan rezeki, tak kurang dari suatu apapun. Terima kasih ya Allah atas segala anugerah yang berkelimpahan yang telah engkau berikan kepadaku hari ini. Amin. Ya, tambahkan lagi doa. Jika orang tua kita sudah tiada, doakan pada almarhum ibu bapak kita, supaya apa? Diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, dijauhkan dari siksa kubur. Kan seperti itu. Udah cukup itu aja. Setelah sholat isya bagaimana? Lakukan lagi hal yang sama. Udah stop dulu, udah jadi pengemis. Ya, jangan minta ini, minta itu di setiap sholat. Nah, artinya apa ini? Saya mengajarkan, perbanyaklah dulu memberi, baru nanti meminta. Ada saatnya meminta itu kapan? Nah, di sini saya sarankan setiap sholat, selesai sholat fardu itu perbanyaklah memberi. Memberi apa? Memberi ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Ya, ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih, itu saja. Karena apa? Pada dasarnya jika engkau pandai mensyukuri nikmatku, niscaya ku tambah. Niscaya itu pasti. Dan itu kata siapa? Kata Allah. Niscaya itu hukumnya pasti, dan hukum Allah itu pasti, bukan kalau lagi. Ini kan kagak. Yang ada doanya kagak dikabulin, ngeluh, lo pikir sendiri. Ya. Sedangkan di situ juga masih ada sambung. Dan jika engkau ingkar, maka ajaku itu sebetulnya atau sesungguhnya itu sangat pedih. Nah, kan sudah jelas. Artinya jika kita pandai bersyukur, nikmatnya ditambah. Kalau kita ingkar, maka ajaknya itu pasti pedih. Ya wajar saja diajak. Dengan jalan apa? Ya ada aja. Dengan sakit yang gak kunjung sembuh, modalnya habis bangkrut, dagang apa aja kagak laku, cari rezeki susah, rumah tangganya berantakan, dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit contohnya. Setelah sholat subuh, apa Gus? Ya lakukan hal yang sama. Berikan kepada Allah sesuatu yang terbaik. Ucapan terima kasihmu kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Setelah zuhur pun begitu, setelah asar pun begitu. Nah, tapi kalau setiap hari kita sholat dalam satu hari 1 malam 5 waktu, nah kalau tiap hari memberi, memintanya kapan Gus? Nanti kita bahas. Ini kita bicarakan yang dalam intinya. Di sini saya memberikan arahan. Alangkah lebih baik itu perbanyaklah memberi daripada meminta. Kan seperti itu. Ya. Jadi ada saatnya kita meminta. Nanti kita ulas di berikutnya, ya. Saudaraku dimanapun saja berada. Terus yang berikutnya, sudah menjadi tradisi atau kebiasaan kita manusia ini sering banget bermusuhan. Sebetulnya ada satu hal yang mungkin selama ini saudara-saudara tidak sadari. Adapun yang menyadari juga diabaikan, tidak diindahkan. Contohnya, dengan saudara sendiri aja ini bermusuhan, nggak mau akur. Adik dengan kakak bentrok, adik dengan abang bentrok, ayu dengan kakaknya bentrok, seperti itu dan seterusnya. Masalah apa? Masalah sepele. Nah, sebetulnya perlu saudara pahami. Jika ini sampai terjadi dalam rumah tangga kalian, ada perselisihan di antara saudara kandung kalian sendiri, sudah saya nyatakan, hidup kalian tidak akan tenang, dan inilah diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan susah atau rezeki itu akan tidak bisa masuk ke dalam rumah tangga kalian. Karena apa? Ya inilah faktor penghalangnya. Karena saudara itu adalah suatu aset. Ya. Di mana keberhasilan kita itu sebenarnya ada di saudara kita. Di mana kehancuran kita itu dari saudara, di saudara kita sendiri. Tapi kita sering melalaikan. Jadi harus bagaimana? Ya sudah, kalau kita merasa memang kita punya salah, menghadaplah, memintalah maaf. Perkara mau dimaafkan atau tidak up to you, itu urusan lu. Yang penting gue udah minta maaf, gue ngakuin salah gue selama ini. Tapi ya jangan maaf cuma di bibir doang. Lo kudu ikhlas lillahi ta'ala. Nah mati ya maafnya itu dari lahir maupun batin, supaya apa? Tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin, dan kedepannya diperbaiki. Itu bersama-sama. Perkara mau dimaafkan atau tidak itu terserah yang tempat kita meminta maaf. Tugas kita hanyalah meminta maaf. Tapi dia yang salah Gus, ya sudah, maafkan. Dia nggak mau saya temuin Gus, salaman aja nggak mau, nengok saya aja udah kayak anjing sama kucing, ya udah.
Maafkan dengan cara diri kita sendiri. Jangan dimusuhi, jangan ditatap dengan sinis, jangan bicara yang disindir menyakiti hatinya. Maafkan dalam hatimu, ya Allah, aku telah memaafkan kesalahannya. Semoga pintu hatinya terbuka dan segera mendapatkan hidayah. Itu cara memaafkan seseorang, ya. Jadi nggak boleh lagi. Kalau kita memang salah, segera meminta maaf, apalagi itu terhadap orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Segera mohon ampun, baik itu kepada saudara, apalagi terlebih-lebih kepada orang tua. Kalau kita merasa dizalimi, ya sudah, maafkan atas kesalahannya. Jangan malah kita dendam. Nah, itu kuncinya. Dan jangan juga suka membicarakan aib keluarga sendiri. Tidak boleh. Seburuk apapun, sehina apapun, ini saudara saya kok, kakak saya, adik saya, orang tua saya. Tidak boleh ada orang lain yang wajib tahu. Dan tidak boleh juga diberitahukan kepada siapapun. Cukup diri kita sendiri yang tahu. Ini internal rumah tangga kami, keluarga kami. Jaga aib itu. Nah, itu suatu perbuatan yang mulia. Jangan malah justru diumbar-umbar kakaknya sendiri, adiknya sendiri dijelek-jelekin. Aduh, sampai jengkelnya nih, HP aja. Kita punya HP nih. Kita katakanlah punya kakak 3. Nah, yang nomor 1 sama nomor 3 ini musuhin kita. Kerjaannya udah tawuran mulu, udah kayak anjing sama kucing, kayak Tom sama Jerry gitu. Padahal nomor 1 kakak kita ini namanya Muhammad, dikasih aja si bangsat 1 namanya. Astagfirullah. Sudah jelas-jelas nama abah kakak kita namanya Muhammad, karena kita benci, kita bermusuh, diganti namanya di HP itu kontaknya apa, bangsat 1. Yang nomor 3 juga gitu, namanya sebetulnya Dewi, diganti aja laknatullah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini sebetulnya kan nggak boleh seperti itu. Ya nama tulis nama aja bro, nggak perlu juga sampai segitunya. Ini kadang kan pada ngawur-ngawur. Artinya apa tuh? Begitu udah saking bencinya, mendarah daging dalam diri dia, sakit hati, benci, merasa jijik, jadi sampai namanya dikasih bangsat 1 laknatullah. Nah kan, ya itu boleh saya ingatkan, jangan sampai terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita bicara masalah bersedekah, seperti yang saya sampaikan tadi, beribadahnya sudah Gus, hidup baik sudah Gus, bersedekah juga sudah. Nah ini di sini ada perlu saya luruskan. Kadang begini saudara-saudaraku ya, manusia itu rata-rata ya mohon maaf, semoga saja kita tidak termasuk di antaranya ya. Kadang ada sebagian orang bersedekah itu maunya pamer. Kalaupun dicatat tulisannya mau gede, kalaupun disiarin di dalam speaker di masjid itu suaranya mau yang keras, keras-kerasnya supaya tetangganya tahu. Kenapa? Di situ sudah ada niat yang tidak baik. Jadi ingin memberikan sesuatu tapi ingin disaksikan oleh orang lain. Nah sekarang saya tanya, nawaitumu, niatmu bersedekah itu karena Allah atau karena ingin dipuji orang? Nah, Allah tidak menyukai hal seperti itu. Karena di saat kamu bersedekah itu ingin disaksikan oleh orang lain, pengen diketahui oleh orang lain, itu sudah jelas 0 sekian % itu tidak akan terkabul apa yang jadi ajaran. Bahkan amal ibadahnya aja sudah hampir nggak dapat. Karena apa? Allah tidak suka dengan perbuatan hambanya seperti ini. Artinya apa? Berarti tidak cukup dong kamu bersedekah kepadaku tapi masih ingin disaksikan oleh manusia lain. Tujuannya apa? Jadi seharusnya rezeki yang akan diberikan oleh Allah bisa jadi terpending, bisa jadi tercancel. Memangnya dengan dihadiri, disaksikan oleh manusia lain, orang banyak, dengan begitu terus rezekinya geruduk datang dikasih manusia tadi, kan kagak. Tujuan kita kan dari Allah, bismillahirrahmanirrahim, nawaitunya lillahi ta'ala karena Allah. Ya sudah, cukup dengan satu kata, tangan kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah itu coba diperhatikan. Bisa jadi mungkin saya bersedekah selama ini tujuannya sudah betul, nawaitunya sudah betul, tapi pelaksanaannya bisa jadi ada yang salah. Nah ini tolong diperbaiki dan dibenahi. Jadi kita nggak ada urusan sama manusia lain bicara masalah sedekah. Urusanku adalah kepada Allah. Kalau niat bersedekah lillahi ta'ala karena Allah, ya sudah. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang mendengar. Sedekahkan saja di antara sebagian hartamu apa yang ingin kalian sedekahkan. Nah itu yang betul. Jadi agar artinya sedekah tadi itu bisa bermanfaat, ya, amal ibadahnya dapat, hukum imbal baliknya nanti pun itu pasti akan diganti berapa kelipatan, rezeki yang datangnya tidak terduga entah dari arah mana, dari segala penjuru jika Allah sudah berkehendak. Karena kita melakukannya lillahi ta'ala ikhlas semata-matanya karena Allah, ya insya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara lakukan rumus hukum tarik menarik. Bagaimana pengertiannya? Seperti ini. Misalnya, jadi magnet rezeki atau hukum tarik menarik itu sebenarnya sangat simpel saudara-saudara.
Mungkin jika selama ini kita bersedekah kepada seseorang, katakanlah kita bertemu nih orang di tengah jalan yang memang benar-benar orang itu menderita hidupnya. Kemudian kita berikan sedekah, entah itu berupa barang, uang atau apapun itu, atau makanan ataupun sebagainya. Kadang kita malah minta didoakan. Ini saya kasih rezeki, tolong doakan saya ya, semoga dagangan saya laris, semoga usaha saya sukses, semoga ini. Coba sekarang kalau kita mau memakai hukum tarik menarik, hukuman rezeki, diubah. Caranya bagaimana, Gus? Walaupun pada dasarnya dia orang tidak mampu dan kita memiliki sedikit rezeki yang lebih bisa kita bagikan, kita sedekahkan kepada dia. Berikan sedekah kita itu dan doakanlah. Doanya apa? Ya berikan doa yang terbaik kepada yang si penerima sedekah tadi. Saya doakan ya Pak atau Ibu, semoga murah rezeki, semoga usahanya lancar, semoga sehat selalu dan sebagainya. Nah, ini akan sangat lucu kejadiannya. Kenapa? Biasanya kalau kita memberikan sedekah kepada orang lain, yang disedekahin tadi mendoakan kita, ini enggak. Kita yang menyedekahin, kita yang memberikan sesuatu, kita juga lah yang memberikan doa untuk dia. Nah, di sini yang perlu dipahami. Ternyata hukum seperti ini kalau jika kita terapkan, kita praktekkan, subhanallah hasilnya akan sangat luar biasa. Karena hukum itu akan berbalik. Apa yang telah kita berikan kepada si penerima sedekah tadi itu hasilnya akan berbalik kepada kita sekarang kali lipat. Apa yang kita doakan kepada si penerima sedekah tadi, maka doa itu akan berbalik kepada kita sendiri pada nantinya. Itulah yang namanya hukum tarik menarik atau tabur tuai. Karena kita menanam, pada masanya nanti kita memanen, gitu. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan Allah dimanapun saja berada. Selain itu juga kadang sebagian saya perhatikan masih ada yang masih suka banyak dalam berucap yang tidak pandai bersyukur. Artinya bagaimana? Itu tadi kita kembalikan, walaupun hatinya ditata, pikirannya sudah mantap, sholatnya sudah bagus, sedekahnya sudah bagus, tapi ada satu hal lagi yang perlu dijaga ya. Ucapan diantaranya selain bicara kotor, tolong deh stop, jangan mengeluh. Ini jangan kagak dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit aduh, dikit gimana ini, aduh bagaimana ini, kok bisa begini, ini harus gimana. Nah itu stop aja, ya Allah hidup kok kayak gini terus gua kudu gimana nih ya Allah, aduh Gusti kudu maaf diteh kan gitu. Udah, jadi intinya walaupun dalam kondisi kita susah atau senang, tetaplah perbanyak bersyukur. Contohnya nih, suami berangkat dagang, istri di rumah, suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Laku dagangannya Pak, alhamdulillah, nggak ada yang laku Bu. Nah, yaudah, jangan malah ditarungin, jangan malah diajak tawur, alhamdulillah, gitu aja udah. Jadi jangan malah uring-uring. Ada yang tanya lagi, gimana Pak dagangnya, lancar, alhamdulillah. Walaupun baru laku satu tapi nikmat rasanya, alhamdulillah, semoga menjadi berkah, amin. Ini kan kagak, kerjanya ngeluh melulu, ngucap syukur aja susahnya minta ampun. Mau mengucapkan alhamdulillah cuma satu kali, di saat kapan? Di saat sudah makan tuh sedekah, baru alhamdulillah itu doang. Jadi kenikmatan, kebaikan, hal-hal yang lain sudah diberikan Allah kepada kita itu sudah lupa semuanya. Nggak sadar, kita nggak sadar dari kita bangun tidur itu sudah diberikan kesehatan, mata kita masih melek, mulut kita masih bicara, hidung dan mulut kita masih bisa bernapas, seluruh organ tubuh kita masih bisa bergerak. Apakah itu bukan suatu anugerah? Walaupun pada dasarnya kita nggak punya duit nih, kita hidup miskin lah dibandingin orang kaya raya, mobilnya 200, satu mobil harganya 2 miliar, apartemennya di mana-mana. Begitu jam 6 pagi bangun tidur juga, ya Allah, kenapa badan saya nggak bisa bergerak ya? Lumpuh. Kenapa? Stroke. Makanan banyak gak bisa makan, milih ini milih itu, karena apa? Diabetes, percuma. Jadi jangan dianggap dengan kekayaan yang berlimpah itu bisa menjamin kebahagiaan. Tapi kita pun orang yang tidak mampu, orang miskin pun sebenarnya bisa bahagia dengan bersyukur. Minimal kemenangan kita satu, masih diberikan kesehatan ya. Masih diberikan keutuhan dalam rumah tangga, masih bisa beraktivitas. Hanya saja di saat kita beraktivitas atau bekerja hasilnya belum sesuai dengan harapan. Nah di saat itulah kadang timbul ujian bagi yang sabar. Ya itu tadi contohnya, tetap selalu istiqomah dan selalu bersyukur. Tapi bagi orang yang tidak pandai bersyukur, ya isinya ngeluh, ngumpat melulu, kan gitu. Jadi dikala kita susah, dikala kita ada masalah, justru malah jangan ngalor ngidul bla 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 yang nggak jelas, malah tawuran melulu dalam rumah tangga.
berikan pengertian kepada istri, berikan pengertian kepada suami. Ayo kita bawa sholat, yuk kita minta yuk sama siapa? Sama Allah. Bawa wirid zikir, ya. Sambil nonton TV, pegang tasbih, ya apapun itu, subhanallah, 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 semuanya bagus. Silahkan saja sesuai dengan kemampuan dan sebisanya. Gunakan, manfaatkan waktu itu untuk itu. Kenapa? Secara tidak langsung itu selain menjadi amal ibadah untuk kita, insya Allah juga bisa menenangkan pikiran kita, ya, memberikan kekuatan batin kita, dan insya Allah juga bisa memberikan solusi pembuka pintu rezeki untuk yang nantinya. Itu solusinya yang terbaik sebetulnya. Kalau dirasa sholat 5 waktunya sudah lurus, coba deh bangun tengah malam sholat tahajud. Nah, ada yang menarik di sini. Sholat tahajud, orang membiasakan diri itu harus tidur dulu, katanya ada yang seperti itu. Sholat tahajud harus di atas jam 12, katanya begitu. Jadi gimana Gus? Ya sah-sah saja, mau sholat tahajud mau kapanpun silahkan saja malam hari. Tapi kalau kita sedang memiliki hajat atau menginginkan sesuatu, sedang berkeinginan, sedang memohon bermunajat kepada Allah SWT, coba deh tepat pada jam 11 malam lebih 11 menit mulailah untuk menjalankan sholat tahajud. Nah, ya. Jadi 1/4 atau 1/4 kali. Jam berapa? Jam 11 malam lebih 11 menit. Jadi artinya jam 11 itu kita sudah berwudu, sudah duduk di sajadah sambil menunggu 11 menit lagi. Pas di angka jam 11 lebih 11 menit, Allahu Akbar, mulai. Insya Allah, ya, laksanakan itu. Kalau di atas jam itu gimana? Ya sah-sah saja, silakan saja, nggak ada yang melarang. Mau jam 12, mau jam 1, mau jam 2, sholat tahajud silakan saja. Tapi kalau kalian saat ini memang sedang membutuhkan sesuatu, ya katakanlah memiliki suatu keinginan atau sedang berhajat kepada Allah, coba deh saya sarankan sholat tahajudnya di jam 11 lewat 11 menit. Insya Allah nanti apapun masalahmu, di situ akan ada solusinya. Amin ya robbal alamin. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan, kalau setiap dalam sholat fardu kita hanya perbanyak bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, baik orang tua kita yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah menghadap, dalam artinya sudah meninggal dunia, sudah almarhum atau almarhumah. Lalu kapan kesempatan kita untuk meminta Gus? Kalau memang saudara-saudaraku saat ini sedang berhajat, memiliki katakanlah masalah yang benar-benar urgent, yaitu entah sedang mau terlilit hutang yang sangat banyak, ratusan juta atau miliaran, rumah tangganya berantakan, usahanya mungkin bangkrut, atau yang lagi butuh modal. Ada juga yang sakit bertahun-tahun nggak punya sembuh, belum menemukan obat dengan segala usaha upaya sudah diusahakan, tapi tetap saja masih sakit. Coba saudara-saudaraku, apalagi kalau sudah bersuami istri, ya ajak istri tepat bangun di saat sebelum azan subuh berkumandang. Artinya itu jelas di atas jam 3, ya. Misalnya nih di masjid itu biasanya sebelum azan berkumandang itu kan ada tuh yang ngaji dulu, orang selawatan dulu dan sebagainya, ya, puji-pujian. Karena berbeda-beda daerah, berbeda-beda tempat itu biasanya berbeda juga. Ada yang nanti di daerah sana itu kalau sebelum azan subuh berkumandang ngaji aja terus. Ada lagi yang di tempat lain nanti ini membacakan sholawat, ada lagi yang membacakan puji-pujian dan sebagainya. Nah di saat jam itu, saudaraku, segera ambil air wudhu, ajak suami atau istri, jika pun ajak anak-anaknya, silahkan laksanakanlah sholat hajat 2 rakaat. Nah setelah kalian melaksanakan itu, silahkan coba mengadulah kepada Allah apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi masalah kalian. Insya Allah tidak akan lama itu nanti semuanya akan dijawab oleh Allah, dan kalian yakin, seyakin-yakinnya bahwa pertolongan apa itu pasti ada, keajaiban itu pasti datang. Insya Allah nanti akan segera terselesaikan semuanya, apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, ya, sebesar apapun urusannya, pasti semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Dicoba itu, insya Allah. Kalau kita bicara hidup, sebenarnya sangat simpel. Kita belajar dari filosofi seperti tumbuhnya padi, ya. Mau kaya mau miskin, padi itu kan seperti itu sifat. Semakin nunduk itu semakin berisi. Kalau dia nggak dinya pasti dia akan mendongak ke atas. Karena apa? Kopong, nggak ada biji berasi. Itu ilmu yang sangat baik dari padi. Dan ilmu baik yang keduanya dari filosofi padi apa? 1 biji padi kita tanam itu akan tumbuh satu rumpun akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan biji padi yang kemudian
Setelah nanti sudah matang, itu akan dijadikan beras. Beras kemudian memberikan sumber kehidupan kepada manusia maupun hewan makhluk yang lainnya. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah tahu ilmu seperti itu, ya kembalinya ke tadi, perbanyaklah memberi daripada meminta. Kalau saya menanam satu padi, kalau saya menanam satu kebaikan, pasti satu padi ini akan tumbuh satu rumpun akan berbuah ratusan bahkan ribuan biji padi yang akan menjadi beras, yang bisa berguna, bermanfaat untuk makhluk hidup, untuk saya sendiri dan yang lainnya. Begitu juga dengan kebaikan. Di mana kita sedang menginginkan sesuatu hal yang besar, berhajat yang besar, masalah kita sedang besar, ya coba bersedekahlah juga dengan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Bisa jadi sedekahmu 1000 ini seperti tak ubahnya satu biji padi ditanam menjadi satu rumpun dan ratusan biji padi yang akan dipanen. Dengan 1.000 rupiah yang kalian sedekahkan, bisa jadi nanti bisa menjadi ratusan ribu atau jutaan hasil yang akan kalian terima. Nah, itu adalah hukum investasi. Tapi di sini jarang yang menyadarinya. Tapi saya ingatkan kembali, cara sedekahnya bagaimana? Ada cara-caranya seperti yang sudah saya ajarkan di awal tadi. Ya. Sedekahnya jangan pamer. Memang lillahi ta'ala pengen bersedekah, pengen berinvestasi untuk dunia wal akhirat. Gitu. Jadi kalau sedekah dikit gimana? Ya itu tadi perbandingannya. Kalau sudah tahu satu biji padi ditanam menjadi satu rumpun kemudian berbuah ratusan, kenapa cuma nanam satu? Tanam aja sekarung, itu kan berapa ribu biji. Begitu panen hasilnya berapa? Sudah terbaca kan, sekian puluh ton, jumlahnya sekian juta, bahkan sekian miliar biji padi yang akan diterima. Begitu juga dengan amal atau ibadah atau sedekah tadi. Semakin banyak kalian bersedekah, berbuat kebaikan, maka saya pada saatnya nanti kalian akan memanen kebaikan yang akan datang luar biasa banyaknya di luar dugaan kalian. Itu ya. Bicara masalah mindset, tolong dirubah. Pola pikirnya dirubah. Kalau hatinya sudah tertata, pikirannya sudah tertata, ibadahnya sudah dibenerin, sholatnya sudah bagus, ucapannya sudah dijaga. Nah, sekarang mindsetnya deh, bicara dari pola pikir atau cara kehidupan kita, dirubah mindsetnya. Ya, lakukan perubahan. Kalaupun ada masalah, musibah, resiko apapun itu yang sifatnya berat, ya jangan ditambah berat. Ubah mindsetnya dengan berat menjadi ringan. Waduh, masalah ini sulit banget. Ya. Buatlah menjadi mudah. Kalau kita merasa lelah, jangan mengeluh. Ubah menjadi lillah. Insya Allah itu akan menjadi berkah gitu loh. Mindsetnya dirubah. Kalau saya bersedekah pasti rugi. Enggak, saya ubah mindsetnya. Dengan semakin saya banyak bersedekah, maka saya semakin kaya. Walaupun pada dasarnya di rumah tuh kagak ada tuh duit selalu rupiah. Tapi yakin dengan bersedekah ini saya akan menjadi kaya, sukses dunia dan akhirat, serta menjadi amal ibadah saya untuk menuju jalannya Allah nanti. Amin. Seperti itu. Jadi jangan lagi ada rasa ketakutan, duit cuma 1.000 di rumah aja bisa untuk beli telur satu misalnya, katakanlah duit 5.000. Ini saya beliin telur bisa untuk cukup makan saya, tapi kalau saya sedekahkan saya nggak makan dong. Itu sebenarnya yang salah. Ya sudah, yakin aja nanti pasti ada pertolongan dari Allah, pasti ada gantinya dari Allah. Niatkan saja, lillahi ta'ala karena Allah. Jangan ada kata takut dengan bersedekah saya akan miskin, itu belum pernah terjadi. Yang ada justru semakin banyak kita bersedekah, itu akan semakin hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Apalagi sedekahnya ini sedekah yang luar biasa. Kategorinya sedekah ekstrim. Sedekah apa? Sedekah yang belum pernah kita lakukan selama ini. Ya sedekah selama ini mungkin seperti di kotak masjid, menyantuni anak yatim, membantu pembangunan masjid dan pondok pesantren, ya, membantu ke yayasan dan sebagainya. Ya di antara sedekah-sedekah yang umum yang sering kita dengar, sering kita lihat. Nah, di sini coba saudara-saudaraku, kalau kalian saat ini sedang berhajat, memiliki keinginan untuk segera terselesaikan dari semua permasalahan hidup yang kalian hadapi saat ini, lakukan sedekah ekstrim yang belum pernah kalian lakukan selama ini. Contohnya apa saja? 1, mungkin selama ini kalian tidak pernah terpikirkan untuk bersedekah kepada penjaga WC umum. Datengin aja pagi-pagi itu, sambil berangkat kerja atau mau berangkat aktivitas atau berdagang atau apapun itu, temui dulu. Berikan di antara sebagian yang kamu miliki kepada orang itu. Belum pernah dilakukan, lakukan saja. Kenapa harus penjaga WC umum? Nanti insya Allah balasannya kalian akan merasakannya sendiri. Apalagi sedekah yang belum pernah dilakukan, kita menyedekahi kucing jalanan yang terlantar. Ya seperti sama-sama kita ketahui, selama ini kita ketemu kucing di jalan kurus, kurapan, kedel, kumau. Kadang malah yang ada jijik, yang ada ketemu kita tendang-tendang, boro-boro. Kita makan di rumah makan, kita lagi makan ada kucing dekat kita tendangin. Nah sekarang dirubah deh. Ya.
Inilah diantara sedekah ekstrim, sedekah yang belum pernah kalian lakukan. Caranya bagaimana? Ke pasar beli ikan 1 kilo, ya, cuci yang bersih, bumbu yang enak, suruh istrinya goreng. Di saat kita mau bepergian kemanapun itu masuk ke dalam Tupperware, digoreng yang enak, masuk ke Tupperware, kita pergi kemanapun bawa. Terus kalau di jalan nanti kita bertemu kucing-kucing liar seperti itu, yang kelaparan, bahkan yang penyakitan, yang kurus kering kurang makan, turun santuni, berikan makanan kepada dia, berikan ikan atau ayam, ya, ikan goreng, ayam goreng, silahkan saja lakukan itu. Apakah setiap waktu, Gus? Ya selama kita ada rezeki, kita mampu membelinya, laksanakan setiap hari, lebih bagus. Kalau kucing kita sendiri gimana di rumah? Ya kalau kucing kita sendiri tidak ada hukumnya, ini memang hukumnya wajib, namanya kita memelihara kucing di rumah, ya wajib kita openin. Nah, amal ibadahnya iya dapat sama aja. Cuman ini saran saya, kalau kalian sedang berhajat, sedang menginginkan sesuatu, sedang bermunajat kepada Allah, coba sedekahi kucing-kucing liar di luar sana. Insya Allah nanti pasti ada solusi, pasti ada jalan untuk kalian keluar dari permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Yang ketiga, mungkin sudah tidak asing lagi dalam setiap rumah tangga kita tuh ada semut. Semut di mana-mana. Lagi bikin kopi diganggu, dimasukin semut, makanan dulu semut. Dan ini sudah menjadi hal umum yang terjadi, malah kita bunuh, dikepes-kepesin, dikasih racun, semprot bayi, kasih kapur ajaib dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, ada satu hal yang perlu dicatat. Mulai detik ini setelah kalian mendengarkan audio ini, stop melakukan hal-hal seperti itu. Tapi dia sangat mengganggu, Gus, betul. Mau mengganggu atau tidak itu tetap makhluknya Allah, sama seperti kita ini, sama-sama ciptaannya Allah SWT. Jadi harus bagaimana? Kumpulkan secara pelan-pelan, ya, giring ke teras, taruh di depan rumah atau dimanapun itu. Setelah semuanya terkumpul, sudah bersih, dikeluarkan semuanya, ambil gula pasir atau gula putih, itu 3 sendok boleh, 5 sendok boleh, letakkan di tempat kalian mengumpulkan semut tadi. Jadi nggak boleh diburu, nggak boleh. Jika kalian ingin terbuka rezekinya, pengen segera selesai masalahnya, boro-boro dibunuh, jangan. Disiksa aja jangan, apalagi sampai dibunuh. Jadi lebih bagusnya gimana? Dikumpulkan, dinafkahi, diberikan sedekah dengan berupa gula, ya. Insya Allah nanti sama dengan yang nomor 1, nomor 2 tadi, itu juga akan bisa mendukung, bisa segera menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini, insya Allah. Terus dalam kehidupan sehari-hari pun ya kita jangan pelit. Sekarang saya tanya, ada nggak di antara saudaraku yang ingin menjadi distributor atau agennya rezeki dari Allah? Distributor uang nih, pasti pada mau ya, pasti berebut. Nah, sebetulnya mudah, karena sifatnya yang namanya distributor di dunia ini saja, mau distributor beras, distributor sembako, distributor elektronik, itu pasti di gudangnya itu selalu ready. Karena apa? Disiapkan dari perusahaan memang untuk dibagikan ke toko-toko, ke cabang, ke konsumen. Karena sifatnya dari distributor ini yang selalu membagikan, makanya gudangnya tidak pernah kosong, selalu ready stock. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin menjadi atau dipercaya oleh Allah menjadi agen atau distributornya rezeki di dunia ini, ya bermurah hatilah kalian kepada sesama. Karena secara tidak langsung, sadar atau tidak, kalian mungkin selama ini tidak menyadari kalau semuanya harta yang kalian miliki, uang, kedudukan yang kalian miliki itu semuanya hanya titipan. Dan situ ada hak-hak yang harus kalian serahkan kepada orang yang membutuhkannya. Jadi begini rumusnya. Katakanlah hari ini saya mendapatkan uang 5 juta. Apa kamu saya ambil sendiri? Insya Allah kalau saya pribadi tidak. Paling saya ambil cukupnya aja, selebihnya saya bagikan. Nah, dari situlah Allah itu maha melihat, Allah maha tahu. Apa kata Allah? Wah, ini orang saya kasih uang 5 juta, dia cuma ngambil 2 juta, 3 juta dibagikan kepada orang lain. Coba kita tambah rezeki-rezekinya, ditambah lagi sama Allah, dah 10 juta. Ternyata apa? Saya ambil lagi hanya berapa? Ya katakanlah 5 juta saya bagikan lagi. Karena tak ubahnya saya itu seperti hanya seorang distributor yang membagikan kemudian kepada seller atau cabang-cabang atau toko-toko sampai ke konsumen. Karena Allah tuh maha tahu, setelah kita diberikan rezeki ternyata amanah dan suka berbagi, maka dari itulah rezeki kita ditambah lagi 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Diberikan kemudahan rezeki mengalir ke dalam diri kita karena Allah tahu setelah memiliki atau diberikan rezeki kita tadi, kita orangnya amanah, tidak pelit dan suka berbagi. Maka dari itu orang yang suka bersedekah, bermurah hati, pasti rezekinya mudah. Nah, menarik kan? Lakukan itu. Jadi secara langsung kita itu menjadi agent atau distributornya rezeki dari Allah. Orang yang amanah, dipercaya, setelah kita diberikan rezeki dari Allah, kita bagikan lagi kepada sesama yang membutuhkannya. Insya Allah sampai akhir hayatmu kalian tidak akan kekurangan sandang, pangan, dan papan. Berkecukupan, artinya seperti itu. Berkecukupan dalam dunia. Akhiratnya sudah jelas, amal ibadah menanti. Ya.
Berbeda lagi dengan orang yang pelit, diberikan rezeki sama Allah, dikekepin sendiri, dimakan sendiri. Nah ini berarti dia nggak punya seller, nggak punya toko, nggak punya konsumen. Jadi akhirnya untuk apa Allah mengasih lagi ke dia? Oh dia pun dikasih, tidak dikembangkan, tidak dikatakanlah, tidak disebarluaskan, tidak dibagikan kepada orang butuhkannya. Ya sudah porsinya itu, ya katakanlah beri 5 juta, ya mungkin bisa jadi nunggu 5 tahun, 10 tahun lagi dia baru diberikan 5 juta lagi. Nunggu dia habis dulu. Walaupun sudah habis juga karena dia poya-poya boros, itu pun malah disiksa sekalian. Karena lu pelit 5 juta yang udah saya kasih itu tidak kamu bagi dan bahkan kamu makan udah rasain. Seharusnya 5 juta itu jatah kamu setahun, tapi kamu royal, kamu bikin dalam sehari untuk berpoya-poya, berkepentingan yang apalagi sifatnya maksiat. Ya sudah, sengsara menantimu. Coba kalau tadi bagikan, pasti rezeki itu akan datang lagi. Allah Maha tahu itu. Ya. Dan satu hal lagi, apapun yang sudah kita lakukan, kadang manusia ini ada satu titik kelemahan yang rata-rata tidak disadari. Setelah kita melakukan hal kebaikan apapun, diceritakan kepada orang lain, memberikan bentuk sedekah itu entah berupa uang, makanan atau benda, diceritakan kepada orang lain. Artinya apa? Supaya orang lain tahu ini gue banget loh. Nah, ini sebenarnya kagak boleh. Makanya saya bilang tadi kalau bersedekah itu ya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai melihat. Artinya apapun sudah kita berikan, jangan lagi, apalagi diomongin, apalagi diungkit, apalagi dipinta lagi. Nauzubillah min ya. Apalagi dipinta lagi, diambil lagi, atau diungkit, disebut saja jangan. Jadi artinya apa? Lupakan. Nah, anggap saja sudah kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita sudah bisa melupakan, ya, kalau kita masih mengungkit kembali, masih mengenang kembali, membicarakan lagi akan semua hal kebaikan atau sedekah yang sudah pernah kita berikan kepada orang lain, itu saya nyatakan, saya khawatirkan akan berpotensi gugur. Gugurnya dalam apa? Ya bisa jadi amal ibadahnya tidak dapat, apa yang sedang kalian hajatkan saat ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi artinya udah bol saja, lost doll, lepaskan saja, lupakan. Ya, ikhlas dari Allah. Yang digunakan jangan hanya ikhlas. Ikhlasnya dari lahir maupun batin. Lupakan saja sudah, terserah. Yang penting saya sudah mengeluarkan sebagian di antara rezeki yang sudah saya miliki. Perkara nantinya saya dapat amal ibadah ya syukur, enggak ya terserah. Mau dibalas baik atau enggak ya terserah. Intinya saya sudah melepaskan kewajiban saya. Ingat Allah Maha tahu. Ya. Jadi jangan sekali-kali apapun yang kalian lakukan, apalagi sampai dipinta kembali, apalagi disebut-sebut, diungkit-ungkit, ngomong ke kanan kiri, tetangga, teman semua ceritakan, itu dosanya sangat besar dan tidak akan menjadi amal ibadah dan tidak akan menjadi berkah. Tapi setelah saya bersedekah itu kok padahal sudah begini, sudah begitu Gus, tapi kok sudah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan belum juga ada perubahan. Nah ini yang perlu saya tegaskan. Satu hal yang perlu saudara-saudara ingat. Karena kalian baru melakukan perubahan itu butuh waktu. Ya. Butuh proses. Jadi artinya di saat kalian sedang berproses itu jangan protes. Gimana sih gue udah sedekah tapi kok masih tetap juga gini, udah sholat capek-capek, berdoa gini, udah beri juga tapi kagak ada hasilnya. Ini yang sering salah. Kembali yang tadi, disebut lagi, diungkit lagi, ini sudah berpotensi gugur. Artinya apa? Sudahlah, semua hal kebaikan yang kalian lakukan lupakan. Ya, beribadah adalah suatu kewajiban kita sebagai manusia. Bersedekah itu juga kewajiban. Sudah lupakan saja. Memang itu kewajiban kita kok. Ya, jadi nggak harus perlu dipaksa. Tapi kok apa yang saya hajatkan saat ini belum terkabul juga ya, bahkan sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada setahun. Saya ingatkan kembali, ingat, saat itu kalian sebetulnya sedang diproses. Jadi jangan protes. Kalau kalian banyak berprotes, saya nyatakan 100% pasti gagal. Bukan hasil yang kalian dapatkan, tapi hanya penderitaan dan umpatan yang tidak akan ada habisnya. Jadi semuanya kita lakukan akhirnya berujung sia-sia. Jadi jangan kita tuh bersedekah mengharap pujian dari manusia, mengharap mau dikembalikan. Pokoknya kalau saya sudah berhajat ini, bersedekah ini, saya harus dapat ini. Kalau enggak, awas nanti saya ambil lagi. Awas kamu saya omongin ke orang lain. Nauzubillah min ya. Dalam berbuat kebaikan, dari segi apapun itu, belajarlah dari seperti filosofinya matahari, saudara-saudara. Bagaimana pengertiannya Gus? Sekarang begini, coba praktekkan dan perhatikan. Di saat pagi hari kalian keluar rumah, perhatikan. Tanpa kalian meminta pun, tanpa kalian berdoa kepada Allah, tanpa kalian harus merangi atau meminta, pada saatnya matahari terbit, dia akan terbit dengan sendirinya, menyinari seisi jagat raya ini, memberikan sumber energi kehidupan untuk manusia dan seluruh tumbuhan serta hewan dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini.
Di saat dia bersinar, dia hadir sama matahari tanpa ada yang meminta. Kita siang lagi nyuci pakaian, jemur sesuatu, kering oleh matahari. Coba saja kalau nggak ada matahari, semuanya secara sudah kembali, hilang, musnah, mati dan sebagainya. Kan seperti itu bahasanya. Tapi tidak. Di saat sore hari dia tenggelam lagi, besoknya hadir lagi. Nah, artinya matahari itu tanpa diminta, tanpa mengharapkan balasan apapun, tanpa mengharapkan imbalan apapun, tetap akan selalu hadir, menyinari dan bermanfaat untuk kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini. Perkara manusia mau berterima kasih atau tidak pada matahari itu dia tidak mengharap. Perkara manusia mau membalas budi atau tidak itu matahari tidak berharap. Tapi tugasku, kata matahari, aku akan selalu datang di saat aku bersinar untuk memberikan sumber energi kehidupan untuk kalian semuanya. Dan di saat aku kembali, di saat aku datang. Artinya apa? Kita berbuat kebaikan itu jangan mengharap imbalan atau balasan apapun. Jadilah seperti matahari. Kita sudah berbuat baik sudah, sedekah sudah. Perkara orang mau berterima kasih atau enggak ya terserah, mau dibalas atau enggak yang penting terserah. Yang penting saya sudah berbuat kebaikan, gitu loh. Kenapa matahari bisa abadi seperti itu dari zaman Nabi Adam sampai insya Allah sampai kiamat nanti matahari tetap melakukan prosesnya tetap seperti itu. Pagi datang, sore tenggelam, pagi dia abadi. Nah, kalau kita bisa mengikuti filosofinya matahari, ya insya Allah apapun yang ada di dunia ini selama kita hidup yang masih bernama manusia, ya akan menemukan keabadian seperti itu. Tenang, gak ada rasa penyesalan, yang ada malah bangga, bahagia karena bisa memberikan suatu hal atau kontribusi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu luar biasanya matahari. Mau terima kasih atau enggak, yang penting saya tetap berbuat baik. Mau terima kasih atau enggak, yang penting saya tetap memberi. Ya. Nah, untuk kemudian di saat kita sedang ada masalah, itu urgent, baik masalah kehidupan, rumah tangga, rezeki, utang piutang, asmara, bisnis dan sebagainya. Tolong saudara-saudara, jangan sekali-kali ada kata-kata negosiasi, konsultasi kepada dunia perdukunan. Ya, katakan no untuk dukun, katakan yes untuk Allah. Kenapa? Semua yang ada di muka bumi ini semata-mata tercipta itu atas kehendak dan izin Allah. Semua apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, bukan kehendak dukun. Jadi kalau kita sudah tahu jawabannya seperti itu, oh iya, ini terjadi, saya dibuat bangkrut ini karena Allah, jangan karena santet, karena ini, karena itu. Itu sering salah dalam penafsiran. Akhirnya apa? Berkonsultasi, nurutin si kembah ini, yang itu, yang ini, udah. Yang ada justru kalian nanti akan menjadi syirik dan musyrik, kehidupan kalian akan sesat. Yang seharusnya kalian bisa menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Di mana masalahnya? Ya maharnya harus ini, harus itu, belum lagi nanti malah dijadikan korban pelecehan, korban pencabulan, penipuan, penggandaan duit, penarikan pusaka, harta karun dan sebagainya. Nah logikanya kalau si dukun bisa melakukan kekayaan, menggandakan uang sebagainya, kenapa sih tidak memperkaya diri sendiri aja? Kenapa harus pakai duit orang lain? Ya kan? Dengan harus syarat ini syarat itu. Nah pertanyaan saya, apakah ada hukum dalam Islam seperti itu? Pengasihan tingkat Dewi Asmara 5 juta, lebih tinggi lagi 10 juta, super tinggi eksekutif 100 juta dan sebagainya terus. Kita sakit udah nyata-nyata rematik, wah ini kena santet, syaratnya apa? Minyak jin apel, kemenyannya ini ayam hitam, aduh hancur. Udah dunianya hancur, akhiratnya neraka jahanam udah nunggu. Jadi hindari itu. Ya. Jangankan kita berkonsultasi atau kita berobat ke dukun dan sebagainya, apalagi meminta tolong kepada dukun. Kita bertanya saja itu dosanya sudah sangat besar. 40 hari 40 malam ibadah yang kita lakukan itu semuanya hilang, musnah. No kalau saya. Ya bertanyalah kepada ahlinya. Ya, kalau kita sebagai muslim ada tuh yang namanya ustadz, kiai, ya, ada syekh, ada habib, ulama, guru-guru kita. Bertanya langsung saja. Ya ustadz atau ya kiai, ya habib atau ya guru, saya sedang mengalami masalah seperti, mohon solusinya. Nanti insya Allah dibimbing kok, ya, ke jalan yang benar. Jadi kalau kita muslim ya gunakanlah dengan cara muslim sesuai dengan syariat Islam. Nanti insya Allah oleh beliau pasti diberikan solusi. Tapi ingat, jangan ke dukun. Wah ini Gus Li kayaknya anti banget sama dukun. Iya saya anti dukun. Ya. Karena saya sangat tidak mau saudara-saudara saya terjerumus ke dalam dunia perdukunan. Apakah dukun adalah tolak ukur penentunya? Bukan kok. Bukan segala-galanya. Dukun juga masih ciptaan Allah.
Dan amalan atau ramalan apapun itu yang digunakan oleh para dukun itu sudah jelas bukan dari sumber kitab suci Al-Quran. Tempat memintanya juga kepada Allah. Nah, ini syirik dan musyrik, dosa besar yang tidak bisa terampuni. Kalau dibelamin, ada lagi yang berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudaraku, coba saya sarankan untuklah tetap selalu berprasangka baik. Kepada siapa? Ya kepada diri sendiri, kepada orang lain. Belajarlah untuk selalu berprasangka baik. Hilangkanlah rasa curiga, rasa-rasa yang negatif, pikiran yang kotor, buangkan. Apalagi kalau kita sedang berhajat atau menginginkan sesuatu yang sifatnya kita ingin dikabulkan dari doa kita. Apa kata Allah? Aku adalah apa yang menjadi prasangka hamba-Ku. Artinya apa? Kalau kita bisa berprasangka baik, berpikir tentang hal positif, bahwa ini memang rezeki saya, bahwa ini benar adanya, pasti dikasih kok sama Allah. Pasti Allah kasih. Kenapa? Prasangka kita sudah baik. Tapi kalau kita selalu berprasangka buruk, ya keburukan pula yang akan datang. Yang ada kegelisahan, resah pikiran, tidak nyaman dan sebagainya. Ya. Berprasangka baik selalu, baik terhadap sesamamu, terlebih lagi kepada Allah SWT yang jelas nyata telah menciptakan kita. Insya Allah kalau kita mau selalu berprasangka baik, menjaga pola pikir kita, hati kita, prasangka kita, pasti kebaikan pula nantinya akan kita tuai. Tapi dalam kondisi susah seperti ini, kalau kita bicara sedekah, Gus gimana? Sedangkan untuk bersedekah, untuk makan saja susah, nggak ada berikan duit sama sekali. Makanya tadi saya bilang, sedekah ekstrim itu sebetulnya sedekah yang bisa dilakukan di saat kita dalam kondisi minus, bukan lagi minim, minus. Udah nggak punya apa-apa, tapi kita bisa melakukan sedekah yang sifatnya luar biasa. Nah, itu bukankah suatu hal yang luar biasa? Karena kalian dalam kondisi minus, saudara-saudaraku, masih bisa melakukan sedekah ekstrim dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi, maka hasilnya pun tunggulah pada saatnya kalian akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa, datangnya rezeki yang luar biasa, yang datangnya tidak terduga-duga dari segala penjuru, dan ini akan menjadikan hidup kalian ke depannya insya Allah menjadi manusia yang luar biasa, baik segi secara materi dan sebagainya. Amin. Nah, itu diperhatikan. Baiklah, saya rasa itu saja dulu sedikit banyak dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sedikit pencerahan kepada saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Terima kasih sudah menyimak video dan audio ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Khusus untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan share serta membagikan video ini kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabat yang lain, baik itu melalui sosial media di Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Saya doakan khusus untuk kalian semuanya yang sedang melakukan itu. Saya doakan semoga selalu diberikan kemurahan rezeki, sehat jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya. Jika saat ini sedang mengalami sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan diangkat penyakitnya, dijadikan semua urusannya menjadi mudah, rezekinya menjadi lancar, diampuni segala dosanya dan menjadi penghuni surganya nanti, dan segera bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk saudara-saudaraku semuanya, khususnya untuk subscriber saya di jalan surga ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan, karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari namanya salah. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin, karena kebenaran itu hanya milik Allah semata. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.